Ini adalah tampilan CPS radio yang sudah kita read ya. Yang sudah kita read di sini akan muncul serial number, ada firmware ID-nya, ada frekuensi ring ya. Di sini frekuensi ring SIR M3688 ada 138 sampai 174 ya. Pastikan teman-teman ketika membeli radio frekuensi ring ini sudah sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Karena frekuensi ring radio SIR M3688 itu punya ring masing-masing ya. Jadi teman-teman jangan sampai yang tadi butuhnya 136 sampai 174 ternyata teman waktu beli itu beli yang UHF ya. Otomatis radio tersebut nggak bisa dipakai ya. Bukan berarti nggak bisa dipakai tapi nggak bisa join dengan frekuensi yang akan kita masukkan ya. Jadi perlu jadi perhatian kita ya untuk pembelian radio, pastikan frekuensi ringnya udah masuk dengan ring frekuensi yang akan kita pakai. Terus juga ada power ringnya. Power ring di sini ada 20 sampai 54 watt. Nah, pastikan juga untuk pemilihan powernya ya. Jika teman-teman misalkan ada memasukkan unit rental ke perusahaan tersebut, maka teman-teman harus memastikan untuk power standarnya berapa. Takutnya di perusahaan tersebut ada power yang sudah diatur ya, artinya untuk pemakaian radio cuma boleh 10 watt ya. Jika teman-teman menemui masalah seperti itu, maka radio kita yang 20 sampai 54 watt ini tidak bisa dipakai ya, karena dia minimal wattnya itu adalah 20 watt. Sedangkan di perusahaan teman-teman menerapkan pemakaian radio hanya boleh di 10 watt ya. Jadi yang perlu perhatikan ini sangat penting juga ya. Nah, jadi saya punya tips yang untuk teman-teman yang pengen membeli radio ya. Pastikan lagi untuk memperhatikan frekuensi ring sama juga power ringnya ya. Itu yang jadi perhatian sebelum membeli radio. Karena setiap pas kita beli radio, tetapi radio nggak bisa dipakai, kan buang-buang duit. Jadi harapannya teman-teman jangan salah beli radio ya. Tipsnya tadi kita harus memperhatikan frekuensi ring dan power ring radio tersebut. Oke, kita langsung aja untuk konfigurasi atau penyetingan radio SIR M3688 ya untuk di channel analog ya. Untuk di channel digital akan kita bahas di video selanjutnya. Lanjut ya, untuk settingnya kita pertama masuk ke general, terus general setting ya. General setting. Ini ada radio alias ya. Radio alias teman-teman bisa merubahnya sesuai nama keinginan teman-teman ya. Misalkan ini radio saya, maka saya akan membuat namanya Infopedia TV. Teman-teman, ID-nya juga. Nah, ini bisa kita ganti ya, kita custom sesuai keinginan kita. Misalkan 9 gitu. Akan muncul ketika radio kita berkomunikasi dengan radio orang lain, maka akan muncul ID kita ini ya. Oke, sampai sini paham ya untuk pemberian nama dan ID ya. Terus untuk penyetingan yang lain itu gak perlu diotak-atik ya, karena kita sini belajar dasar ya. Apabila yang expert nanti kita bahas lagi, kita kupas tuntas ya. Ini kita belajar dasar penambahan channel di radio SIR M3688. Langsung aja ya ke zona ya. Di zona masuk, terus ada pilih kolom zona ya, yang ada gambar folder biru. Nah, ini ada satu channel default ya, bawaan. Jika teman-teman ingin mengedit atau menambah channel, tekan tanda tambah ya, tanda plus, kita klik. Di sini ada pilihan ya, muncul pop up, pilih mau analog ataupun digital ya. Jika teman-teman pengen analog ya pilih analog aja, tinggal oke. Nah, akan muncul satu channel baru di sini ya. Nah, sekarang kita mengedit channel tersebut yang memasukkan frekuensi yang kita butuhkan. Bisa dengan cara bisa klik di sini, double klik maupun tekan lambang pulpen ya, edit ya. Kita klik.
Nah, di sini ada muncul channel name. Channel name bisa kita rubah ya. Misalkan channel layang, misalkan layang 1. Terus ada sini juga pengaturan channel bandwidth ya. Kalau defaultnya sih 12,5. Kalau saya seringnya memakai 25 ya, karena saya pengennya radiusnya itu bandwidthnya lebar ya, agar pengiriman transmisi modulasi itu sangat bagus ya, artinya lebih sensitif lah. Terus geser ke bawah, di sini ada frekuensi RX dan frekuensi TX ya. Masukkan aja frekuensi teman-teman ya, frekuensi teman-teman jika teman-teman pengen menambah channel. Misalkan teman-teman mau menambahkan channel 146.500. Udah masuk, terus pilih square-nya. Di sini ada 3 pilihan ya, ada CSG, DPL sama TPL ya. Apa bedanya dan apa fungsinya? DPL dan CSG, DPL dan TPL. CSG ini adalah square-nya itu open. Jadi dia tidak memerlukan kode khusus untuk masuk atau berbicara ya. Jadi kalau sudah frekuensinya udah sama dengan frekuensi ini, itu orang akan bisa masuk dan bisa berbicara dengan kita ya. Nah, kalau kita tambahin dengan DPL maupun TPL, orang lain kalau misalkan nambah channel walaupun sama frekuensi tapi DPL-nya ini beda, itu tidak akan bisa berbicara atau komunikasi dengan kita ya. Ini adalah fungsi dari DPL dan TPL ya. Sama juga TPL. Ini ada, kalau TPL itu lebih lebar ya, lebih banyak listnya ya. Ini kita klik aja untuk total TPL-nya ya. Ini banyak nih. Nah, misalkan kita pilih salah satu 4B, saya pilih 4B. Jadi orang lain walaupun frekuensi sama, dia tidak akan bisa join ke channel kita kalau TPL-nya beda. Nah, itu bagus. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke channel kita ya. Jadi hanya orang-orang yang sudah tahu TPL-nya berapa itu bisa join ke kita. Agar orang lain tidak bisa menyadap pembicaraan kita ya. Artinya lebih secure channel kita dibanding dengan CSQ. CSQ ini semua orang akan bisa dengar ya. Kalau dia search atau memasukkan frekuensi ini, maka semua orang bisa dengar pembicaraan kita ya. Jadi ini pentingnya CSG, DPL dan TPL ya. Terus apabila udah kita masukin, tekan aja. Ini jangan lupa ya, kita masukin ya, kita ingin memunculkan sistem ID punya orang ataupun punya kita sewaktu kita ngobrol ya. Nah, ini udah kita masukin. Jadi misalkan teman kita ngobrol nih, bukan teman kita, orang mau ngobrol di channel ini ya. ID orang akan muncul di tempat kita jika kita aktifkan MDC sistem ini ya. Jika kita non, ID orang itu tidak akan muncul ya. Oke, kalau kita kenal suara teman kita itu, tapi kalau kita nggak kenal, gimana? Susah bedain kan. Nah, kalau kita misalkan berbicara dengan banyak orang, tapi kita kurang mengenali orang-orang tersebut, kita bisa mengaktifkan ini. Jadi sewaktu orang ngobrol, kita udah lihat ID-nya, oh berarti ID ini nanti jika muncul orang yang tadi ngomong. Jadi udah mempermudah kita menganalisa yang berbicara ya, mengetahui siapa yang berbicara. Apabila sudah kita masukin sini, tinggal kita klik copy. Jadi RX dan TX ini akan sama, kita klik copy. Nah, ini udah sama ya, 146, gak perlu lagi input manual ya. Bang, misalkan, gimana kalau repeater? Oke, kalau repeater kita tinggal manual dan juga bisa kita masukin offset, itu terserah. Tapi saya lebih prepare ke manual, misalkan 146 TX-nya, RX-nya 146.500. Terus untuk TX-nya 150.500. Terus akan ini.
Oke, udah kayak gini. Ini udah mode repeater kalau sudah kayak gini. Tinggal ketika, Bang, bagaimana kalau misalkan repeater mati kita nggak bisa ngomong? Oke, di sini ada solusinya. Tinggal kita aktifin namanya tap aron. Ini tinggal kita conteng tap aron. Nah, jadi sewaktu repeater mati kita bisa mode bypass ya. Mode bypass tanpa menggunakan repeater. Jadi kita masih bisa berbicara dengan orang. Apabila tap aronnya tidak aktif, repeater mati, nah udah wassalam, kita nggak bisa berbicara dengan orang di channel tersebut ya. Oke, terus bagaimana Bang cara mengaktifkan tap aronnya pas di luar nanti? Oke, nanti kita aktifkan tombolnya ya. Kita aktifkan tombolnya di control button. Control button nanti pilih aja di panel SIR M3668 ada tombol P1, P2, P3, P4. Teman-teman mau aktifin mana terserah. Misalkan saya mau aktifin P1 tap aronnya. Apabila repeater mati, saya tinggal tekan P1, itu akan mode direct ya, artinya point to point tanpa repeater. Oke, bisa kita klik, kita pilih repeater tap aron, tinggal klik aja. Nah, tap aron, ya, oke. Nah ini udah P1, ketika kita pencet di P1, maka mode repeater dan point to pointnya akan aktif ya. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Jadi saran saya ketika ada channel repeater, saran saya itu tap aronnya diaktifin ya. Jadi teman-teman bebas mau mode repeater, mau mode DM itu saran teman-teman ya. Tinggal kita tekan P1. Oke, kita lanjut ke pengaturan channel. Oke, masuk. Ini mode repeater ya. Kalau misalkan kita mau pengennya yang direct ya, point to point, tinggal kita klik copy aja. Oke, sampai sini paham teman-teman? Udah, ini kita tambahin satu ya. Nah pastikan ya. Pas kita menambah, sesudah kita menambah frekuensi atau input TPL-nya, ini pastikan ya, admit kriteria ini jika teman-teman pengen masuk aja, nggak ada batasan, nggak ada aturan yang mengganggu, teman-teman langsung pilih always aja ya. Nah, always aja. Tapi kalau teman-teman nggak dirubah, dia defaultnya ini akan ada channel free. Apa maksudnya channel free? Channel free tersebut adalah ketika channel tersebut kosong, baru teman-teman bisa masuk, bisa mengobrol ya. Tapi kalau jika teman-teman jika channel tersebut sibuk atau ada yang ngobrol, ada yang orang berbicara, itu teman-teman nggak bisa masuk ya. Dia pasti ada ketika teman-teman mau pencet PTT itu akan bunyi sibuk ya, channel basi atau channelnya sibuk. Jadi teman-teman harus setting ini ke always ya, always agar teman-teman bisa ngomong ya tanpa ada aturan, tanpa ada yang ngeblok ya. Oke, ini pastikan ya always. Oke, untuk sharing channel udah cukup di sini. Kita cek lagi apakah udah masuk. Udah ada ya layang satu. Oke. Sampai sini paham? Oke ya, kalau sudah paham, tinggal kita write ya. Kita write untuk program ini ke radio kita ya. Kita tekan write, maka untuk ID tadi untuk yang analog ya, untuk analog kita ubah sini ya. Nah, ubah sini, misalkan untuk video gitu. Oh Bang, ada dua sih untuk sistem ID-nya. Nah, oke, saya jelasin lagi. Untuk yang di sini MDC system ini adalah ID buat analog. Sedangkan yang pertama di general tadi, di general ini adalah untuk semua bukan semua sih, ini khusus digital ya. Ini khusus digital, jadi waktu channel digital aktif, maka yang dipakai dia radio, ID radinya ini.
Tapi ketika kita masuk di analog, itu yang dia pakai adalah primary ID-nya yang ini. Oke, terus pastikan PTT ID tab ini pastikan. Teman-teman pengen yang post only, pre and post atau pre only. Maksudnya apa Bang? Post only, pre and post dan pre only. Oke, ID akan muncul ketika teman-teman mengobrol. Langsung muncul ID-nya. Tapi ketika teman-teman pre and post, artinya sebelum dan sesudah itu akan muncul sudah ID-nya. Udah muncul duluan, tekan pencet PTT, ID-nya udah muncul. Tapi kalau pre only itu waktu pencet PTT akan muncul terus hilang. Nah, biasanya saya milih pre and post. Jadi waktu kita ngobrol itu ID kita memang benar-benar muncul ya. Bisa dikenali, bisa teman-teman bisa mengingat ya lawan bicara kita. ID kita. Nah, ini juga pastikan di non ya. Apabila nggak di non, maka ketika teman-teman pencet PTT, maka akan ada bunyi ya, tergantung teman mau milih apa. Misalkan long itu bunyinya panjang, ketika short itu bunyinya pendek ya. Oke, jadi saran saya ini di non aja, ya di disable aja. Nah, ini sudah kita setting, udah kita konfigurasi, saatnya kita write di radio kita ya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Jika ada pertanyaan atau masukan silakan komen di bawah ya.